Bapak Ibu guru PAUD se-Nusantara, dengan adanya wabah COVID-19 yang sudah kita rasakan mulai bulan Maret, maka salah satu yang sangat terdampak adalah satuan pendidikan, terutama PAUD. Kendala yang dihadapi satuan PAUD mulai dari menyiapkan materi yang sesuai, moda pembelajaran yang digunakan, alat dan bahan yang digunakan, serta dukungan orang tua. Hal ini menyebabkan guru-guru bingung untuk mengembangkan kurikulum saat pandemi COVID-19. Maka mari kita simak bagaimana cara mengembangkan kurikulum dalam kondisi khusus. Bapak Ibu, dalam masa pandemi ini tidak memungkinkan kegiatan belajar mengajar berlangsung secara normal. Beberapa kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, diantaranya kesulitan guru dalam mengelola pembelajaran jarak jauh yang masih terfokus dalam penuntasan kurikulum. Untuk itu, diperlukan penyederhanaan kurikulum di satuan PAUD. Kurikulum pada satuan PAUD dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bapak Ibu guru PAUD, tahapan melaksanakan kurikulum dalam kondisi khusus adalah yang pertama, mengidentifikasi potensi bencana di satuan PAUD. Kita lihat dalam link COVID, di zona manakah kita? Hijau, kuning, oranye, atau merah? Dan yang kedua adalah menetapkan kompetensi dasar. Kompetensi dasar merujuk pada Permendikbud 146. Boleh diambil semuanya atau kita ambil sebagian. Dan yang ketiga adalah mengembangkan materi atau muatan kurikulum. Materi atau muatan kurikulum yang ingin dikembangkan pada masa pelaksanaan BDR sesuai dengan surat edaran difokuskan pada 6 hal. Yang pertama adalah literasi dan numerasi, yang kedua pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, yang ketiga perilaku hidup bersih dan sehat dan gerakan masyarakat sehat, yang keempat kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik, yang kelima spiritual keagamaan, dan yang keenam penguatan karakter dan budaya. Hal yang keempat yang dilakukan ketika kita menyusun kurikulum dalam kondisi khusus adalah pengembangan pembiasaan. Kita membuat life skill yang ingin dibangun sesuai visi, misi, dan tujuan lembaga, life skill dan nilai-nilai karakter. Menetapkan moda pembelajaran. Moda pembelajaran ini boleh dilakukan secara luring, yaitu dengan televisi, radio, menggunakan panduan yang dibuat oleh guru, atau kunjungan rumah atau biasa disebut home visit. Kemudian media yang digunakan disesuaikan dengan alat dan bahan yang ada di sekitarnya. Sehingga ketika kita menggunakan pengembangan tema, itu temanya harus sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitar anak. Kalau anaknya dekat sawah, maka temanya sawah. Anaknya dekat sungai, maka temanya sungai. Dekat kebun sawit, maka temanya kebun sawit. Nah, sehingga ketika membuat perencanaan pembelajaran, guru juga menyesuaikan dengan tema-tema tersebut. Dan terakhir penilaian. Penilaiannya bekerja sama dengan orang tua. Orang tua mengumpulkan dalam bentuk pengamatan, video, foto, audio, atau secara lisan. Sementara guru menganalisis dari perkembangan yang diberikan oleh orang tua. Bapak Ibu, dapat kita simpulkan bahwa kurikulum dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi, potensi, dan daya dukung yang ada pada setiap satuan pendidikan. Pengembangan dan implementasi kurikulum harus memperhatikan beberapa hal, termasuk melibatkan keluarga. Dan selanjutnya, kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Bapak Ibu, hak anak untuk tetap mendapatkan stimulasi atau pendidikan tetap harus terpenuhi di dalam setiap kondisi. Untuk itu, tetap semangat memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa berkembang secara optimal. Dan untuk lebih memahami bagaimana pembelajaran di masa BDR, silahkan menghubungi link berikut ini. Tetap semangat, mari kita mencoba membuat kurikulum dalam kondisi khusus.